Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda malam ini bersama saya Alen Lekatompesi. Sejumlah informasi menarik dapat Anda simak, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita Maluku Antar Nusa malam ini. Dua anak di bawah umur dicabuli di Namlea, Kabupaten Buru. Awal tahun 2017, dua kasus pemerkosaan anak di bawah umur dilaporkan ke Polres Ambon. Kepala Korps Brimob tegaskan akan pecat anggotanya yang terjerat narkoba. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, dua anak di bawah umur dicabuli di Namlea, Kabupaten Buru belum lama ini. Salah seorang di antaranya dicabuli ayah kandungnya sendiri. Pelaku pencabulan saat ini ditahan di Rutan Jikumerasa Namlea untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Namlea, Kabupaten Buru. Salah satu dari tersangka ini yang juga adalah bapak kandungnya sendiri berumur 49 tahun. Tersangka tega mencabuli anaknya sendiri berulang kali. Korban yang masih berusia 14 tahun mengaku dirinya diancam akan dibunuh jika memberitahukan perbuatan bejat ayahnya itu kepada orang lain. Korban yang masih duduk di bangku SMP ini menjelaskan saat peristiwa itu terjadi ibunya sementara pulang kampung. Saat ibu korban kembali ke Namlea, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut kepadanya. Sementara salah seorang pemuda yang berumur 18 tahun berinisial WS ini juga ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli seorang anak yang berumur 9 tahun. Pelaku yang merupakan tetangga korban mengaku kalau dirinya melakukan aksinya di kamarnya. Korban yang berinisial NS menyebutkan dirinya diajak ke rumah pelaku untuk bermain. Ajakan pelaku tersebut kemudian diwarnai dengan tindakan cabul kepada korban. Peristiwa ini terbongkar saat ibu korban memandikan korban dan melihat bercak darah di kemaluan korban. Korban pun mengaku kejadian tersebut kepada ibunya. Mendengar hal itu, keluarga korban langsung melaporkannya ke polisi. Jadi ada dua kasus yang ditangani Polres Buru masalah pencabulan terhadap anak di bawah umur yang melanggar pasal 82 tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pertama, anak orang tua kandung mencabuli anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya berumur 14 tahun, sedangkan yang kedua terjadi di Desa Lala. Pelakunya umur 18 tahun, melakukan pencabulan terhadap anak di bawah 9 tahun. Kanit PPA Polres Pulau Buru Zulkifli mengatakan kedua tersangka ini telah ditangkap dan dimintai keterangan serta diamankan sejumlah barang bukti. Kini keduanya ditahan di Rutan Lapas Jikumerasa Namlea. Akibat dari perbuatannya, kedua tersangka diancam maksimal 15 tahun penjara. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Awal tahun 2017, dua kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dilaporkan ke Polres Ambon. Polisi telah mengamankan para pelaku kedua kasus tersebut. Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kota Ambon. Pelakunya adalah FS alias Abang berusia 30 tahun, warga Jalan Pantai Mardika. Tersangka diciduk polisi akibat menyetubuhi korban NS yang masih berusia 16 tahun. Korban mulai mengenal pelaku sejak bulan Juli tahun 2016 lalu. Dari awal perkenalannya itu, pelaku sering mengajak korban untuk bertemu. Pelaku memaksa korban untuk mengikuti nafsu bejatnya. Peristiwa itu sudah dilakukan berulang kali hingga korban tidak berani pulang ke rumahnya. Orang tua korban yang merasa tidak terima dengan perlakuan itu kemudian melaporkan pelaku ke aparat Polres Ambon.
Pelaku kini mendekam di rutan Polres Ambon dan dikenai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hingga saat ini tercatat 2 kasus pemerkosaan dilaporkan ke Polres Ambon. Para pelaku juga sementara menjalani pemeriksaan. Christine Sipahilut Kurniawan melaporkan. Kepala Korps Brimob Irjen Polisi Murad Ismail menegaskan akan menindak anggotanya yang terjerat narkoba. Tindakan tegas itu bisa dilakukan hingga pemecatan terhadap yang bersangkutan. Oknum anggota Brimob Polda Maluku yang diduga mengkonsumsi narkoba berpangkat Bribka inisial EH Senin sore diamankan Satuan Narkoba Polres Ambon. Selain EH, satu oknum anggota polisi lainnya juga ikut diamankan bersama satu warga berprofesi tukang ojek. Hingga kini belum ada kejelasan terkait hasil tes urin terhadap ketiganya. Kakor Brimob Irjen Polisi Murad Ismail mengatakan akan menindak tegas setiap anggotanya yang terjerat narkoba. Bila terbukti mengkonsumsi narkoba, maka tidak segan-segan akan dilakukan pemecatan terhadap yang bersangkutan. Kalau kita lihat sejauh mana dia terlibat dalam narkoba. Kalau dia sekedar pemakai, kita rehabilitasi. Tapi kalau dia jual dia sebagai salah satu kaki tangan dari penjual pedagang, kita pecat mas. Ya, tidak ada ampun buat itu. Saya pecat, tidak ada ampun. Narkoba tidak ada ampun. Selain mengkonsumsi narkoba, diduga EH juga menjadi pengedar narkoba. Pasalnya, menurut pengakuan dari 2 lainnya yang tertangkap, mereka mendapatkan narkoba itu dari Bribka EH. Hingga kini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Christine Sipahilut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ambon hari ini menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka dari Ditreskrimsus Polda Maluku sebagai proses tahap kedua kasus penodaan agama yang dilakukan Abraham Tupanwael alias Bravo Marquez. Selain itu, polisi juga melakukan tahap 2 terhadap Mario Fibi, tersangka kasus penghinaan calon wakil wali kota MAS Latukonsina. Penyerahan berkas tersangka Abraham Tupanwael alias Bravo Marquez oleh penyidik Ditreskrimsus Kejaksa Penuntut Umum bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara Mario Fibi, tersangka kasus penghinaan calon wakil wali kota Ambon MAS Latukonsina. Berbeda dengan Abraham Tupanwael, tersangka kasus penghinaan calon wakil wali kota Ambon Mario Fibi didampingi tim kuasa hukum. Tiba di kantor Kejari Ambon, 2 tersangka itu langsung diserahkan bersama barang bukti berupa screenshot dan handphone yang digunakan untuk memposting status di media sosial. Penyidik Ditreskrimsus menetapkan Abraham Tupanwael alias Bravo Marquez sebagai tersangka kasus penodaan agama pada 22 November 2016. Marquez dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Selain Bravo Marquez, hari ini penyidik Ditreskrimsus juga menyerahkan berkas perkara tersangka Mario Fibi terkait kasus penghinaan calon wakil wali kota Ambon MAS Latukonsina. Tersangka Mario dikenai pasal penghinaan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Selama menjalani proses hukum di polisi, Mario tidak ditahan. Kuasa hukum Mario hari ini juga meminta agar kliennya tidak ditahan. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Sidang kasus dana bos yang menjerat Kepala SMA Negeri Seti Kabupaten Maluku Tengah Abuhar Jimbula berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon hari ini. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Samsidar. Kepala SMA Negeri Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Abuhar Jimbula dijerat sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sekolah BOS tahun 2009-2014 senilai 1 miliar rupiah. Terungkapnya kasus dana BOS ini karena tersangka diketahui mengisi sejumlah kwitansi kosong yang didapat dari sejumlah toko, padahal sebagian barang yang tertera dalam nota tidak pernah ada alias fiktif.
Penasihat hukum terdakwa Latif Lahane menandaskan kliennya saat proses pemeriksaan hingga ditetapkan sebagai terdakwa terlihat sangat kooperatif. Dalam kesaksiannya di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon, saksi mengungkapkan data yang tidak didapat atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Banyak barang yang dilaporkan ada namun dalam pemeriksaan tidak dijumpai atau fiktif. Sidang kasus dugaan korupsi dana bantuan sekolah BOS SMA Negeri Seti Maluku Tengah akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Sejumlah pemuda Kabupaten Seram bagian Timur Selasa kemarin menggelar aksi demonstrasi mempertanyakan seleksi guru kontrak di Dinas Pendidikan Seram bagian Timur. Mereka menduga proses seleksi syarat rekayasa untuk kepentingan pihak tertentu. Pendemo yang tergabung dalam LSM Koalisi Bersama Rakyat ini memulai aksi mereka di kantor Bupati Seram bagian Timur. Mereka kemudian menuju kantor Dinas Pendidikan setempat. Para demonstran menduga proses seleksi penerimaan guru kontrak di Dinas Pendidikan Seram bagian Timur syarat permainan dan untuk kepentingan pihak tertentu. Peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi hingga wawancara beberapa waktu lalu ternyata diloloskan. Hal ini dapat berpengaruh buruk bagi proses pendidikan. Mereka berharap panitia bekerja secara baik dan terbuka. Pemerintah Seram bagian Timur melakukan seleksi pada Desember 2016 untuk mendapatkan 350 guru kontrak. Para guru kontrak itu akan ditempatkan di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah Seram bagian Timur. Selain itu di kantor Bupati dan kantor Dinas Pendidikan, para demonstran juga melakukan aksi mereka di kantor DPRD Seram bagian Timur. Mereka diterima Ketua DPRD Seram bagian Timur Age Rumakar serta sejumlah anggota lainnya. Ketua Komisi A DPRD Seram bagian Timur Umar Gazam menyebutkan bila hasil seleksi itu melanggar aturan, pihaknya akan merekomendasikan kepada Bupati untuk membatalkan hasil seleksi tersebut dan dilakukan seleksi ulang. Lembaga ini harus sudah saatnya mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, agar dapat menganulir kembali apa yang menjadi keputusan saat ini. Jika dalam tanda kutip proses seleksi saat ini benar-benar atau betul-betul menyalahi ketentuan. Kepala Dinas Pendidikan Seram bagian Timur Ahmad Rumaratu saat menemui pendemo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mereka. Saat ini panitia seleksi masih memeriksa hasil seleksi. Pihaknya akan menetapkan hasil seleksi secara objektif. Dari Bula, Seram bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Pemuda Aliansi Buruh melakukan aksi demonstrasi di sepanjang jalan di Kota Namlea, Kabupaten Buru siang tadi. Mereka menyuarakan dukungan terhadap kebijakan perombakan birokrasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buru. 18 tahun 2016 terkait dengan organisasi. Aksi demonstrasi yang dilakukan pemuda Aliansi Buruh di sepanjang jalan Kota Namlea siang tadi mendapat perhatian dari masyarakat setempat. Dalam aksinya, mereka menyuarakan dukungan terhadap kebijakan perombakan birokrasi Kabupaten Buru guna menjaga integritas pemerintahan. Para demonstran menilai isu yang dihembuskan sejumlah orang bahwa perombakan birokrasi bernuansa politik adalah tidak benar. Isu itu menurut mereka hanya bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan di Buru. Mereka juga menyebutkan perombakan birokrasi yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pemerintahan tanpa campur tangan politik dan sudah sesuai aturan. Saya ingin sampaikan bahwa kami pemuda Buru mendukung segala kebijakan birokrasi asalkan sesuai dengan kepentingan publik, asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan kami pemuda hari ini menilai bahwasanya pengukuhan pejabat eselon 2, 3, dan 4 dikaji. Kami telah mengkaji dan itu sesuai dengan prosedur undang-undang. Para demonstran meminta pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak menghambat birokrasi di Kabupaten Buru, termasuk pergantian sejumlah kepala SKPD. Perombakan itu dilakukan sesuai undang-undang. Selain itu dimaksudkan agar kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Buru lebih optimal.
Dari Namlea, Aren Stasi Jawa melaporkan. Pengalihan pengelolaan sekolah menengah atas atau sederajat dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Anggota DPRD Kota Ambon Eli Toisuta meminta Dinas Pendidikan setempat untuk lebih fokus meningkatkan mutu pendidikan dengan pengalihan pengelolaan tersebut. Terhitung mulai Januari 2017, pengelolaan sekolah menengah atas SMA atau sederajat dialihkan dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi. Hal yang sama juga dilakukan untuk sekolah menengah atas SMA atau sederajat di Kota Ambon. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, meminta Dinas Pendidikan setempat agar lebih fokus meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya pengalihan pengelolaan tersebut. Eli Toisuta menegaskan, dengan pengalihan pengelolaan itu, Dinas Pendidikan Kota Ambon diharapkan lebih meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini karena hanya fokus pada pendidikan dasar dan menengah. Di tahun 2017 kita ketahui bahwa setelah SMA dialihkan ke provinsi, tanggung jawab pemerintah kota untuk SD dan SMP ini akan lebih dimaksimalkan lagi. Seluruh infrastruktur fasilitas yang dibutuhkan oleh SD dan SMP yang ada di Kota Ambon akan dimaksimalkan. Tetapi juga dengan melihat SDM daripada para guru. Dan ini juga menjadi satu perhatian khusus dari DPRD, sehingga kami tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga membangun SDM para guru ini juga itu sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur yang lainnya. Di tahun 2017, mutu pendidikan harus senantiasa ditingkatkan pada berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Untuk pendidikan tinggi, Kopertis Wilayah 12 Maluku Utara yang membina 44 perguruan tinggi swasta senantiasa melakukan berbagai upaya peningkatan mutu. Ketua Kopertis Wilayah 12 Maluku Utara Jainuddin Notanubun menyatakan dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, terutama di perguruan tinggi swasta, pihaknya senantiasa melakukan berbagai upaya, di antaranya peningkatan sertifikasi dosen, akreditasi program studi, dan akreditasi lembaga. Ke depan itu mereka lebih meningkatkan lagi prestasi kerja mereka. Kalau prestasi kerja dosen itu baik, tentu akan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan juga bagi output lulusan. Indikator yang kita melihat jelas itu adalah 4 tahun kemarin itu dari 213 prodi ternyata akreditasi seluruhnya C, kecuali ada 5 buah prodi yang akreditasinya B, itu adalah 3 prodi pada Universitas Muhammadiyah Ternate dan 2 prodi pada UKIM Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dan melalui kerja keras teman-teman dosen maupun ditunjang dengan yayasan yang mensuplai dana, sehingga sekarang itu kita sudah capai untuk akreditasi prodi itu sudah 12% lebih. Berarti sudah yang mendapat peringkat B itu ada sekitar 26 prodi. Nah, di samping itu untuk sekarang itu kita akan dorong lagi untuk akreditasi institusi, karena akreditasi institusi itu dari 44 itu belum sampai dengan 50% akreditasi, sehingga kita dorong yang baru akreditasi itu sekitar di atas 10%, dan keluarnya itu rata-rata semua institusi itu adalah C, sedangkan Universitas Kristen Indonesia Maluku itu ada akreditasi B. Notanubun menegaskan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan perguruan tinggi swasta, Kopertis Wilayah 12 Maluku Utara untuk tahun 2017 mendorong para tenaga pengajar lebih aktif sehingga mendapat sertifikasi dosen. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Antrian pembayaran STNK dan BPKB di kantor Samsat Waihaong kembali normal.
Sebelumnya kantor tersebut dipadati warga yang hendak melakukan pembayaran STNK maupun BPKB. Pasca kenaikan biaya perpanjangan STNK dan BPKB beberapa waktu lalu, terjadi antrian panjang pemilik kendaraan bermotor yang ingin memperpanjang STNK maupun BPKB memadati kantor Samsat Ambon untuk melakukan pembayaran. Kondisi itu sempat berlangsung selama beberapa hari, apalagi pada 5 Januari lalu saat biaya perpanjangan STNK maupun BPKB belum mengalami kenaikan. Namun kondisi itu mulai membaik setelah Senin pekan ini, petugas di kantor itu mulai membuka pelayanan pembayaran melalui loket kantor maupun loket mobil berjalan milik Dispenda Maluku. Siang tadi, tidak nampak antrian panjang warga yang hendak mengurus perpanjangan STNK maupun BPKB. Warga mengaku kendati biaya perpanjangan STNK maupun BPKB mengalami kenaikan, namun pelayanan yang baik dan lancar seperti siang tadi membuat mereka nyaman untuk melakukan pembayaran. Otis Kotadini melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Ambon akan melengkapi para pengelola dan juru parkir yang bertugas di sejumlah ruas jalan dengan atribut resmi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Pit Saimima menegaskan, bila ada yang tidak menggunakan atribut resmi, dipastikan yang bersangkutan adalah pengelola atau juru parkir ilegal. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Pit Saimima menegaskan bila ada oknum yang menagih retribusi parkir tetapi tidak menggunakan atribut resmi, dipastikan yang bersangkutan adalah pengelola atau juru parkir ilegal. Petugas yang berhak menagih retribusi parkir harus dilengkapi dengan atribut resmi berupa topi, rompi, ID card, sepatu, berpakaian rapi dan selalu membawa karcis. Bila ada oknum yang tidak dilengkapi dengan atribut seperti itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon meminta masyarakat untuk tidak membayar retribusi parkir yang mereka tagih. Kalau kedapatan ada pengelola atau juru parkir tanpa identitas resmi saat menagih retribusi parkir, maka itu murni pungutan liar. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Pit Saimima, saat melakukan rapat dengar pendapat membahas penyesuaian tarif retribusi parkir dengan Komisi 3 DPRD Kota Ambon. Masyarakat kan cuma membutuhkan bagaimana pelayanan. Nah, karena itu kami telah betul-betul mengawasi dengan begitu ketat terkait dengan masalah-masalah parkir ya. Karena itu di hari ini seluruh jukir kita telah lengkapi dengan atribut ya. Baik rompi, baik topi, ID card maupun karcis. Karena itu saya berulang kali sudah sampaikan kepada masyarakat. Kalau dalam parkiran itu kedapatan jukir tidak menggunakan atribut-atribut tersebut, tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Catat namanya, nomor kontak kita sudah kasih. Silakan SMS ke kontak yang bersangkutan, lalu kita proses dia bahwa itu berarti itu pungli. Nah, kan sudah ada saber pungli. Kita proses dia, pidanakan dia supaya dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu kan tidak benar. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, meminta Dinas Perhubungan agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan adanya penyesuaian tarif retribusi parkir yang mulai diberlakukan awal Januari 2017. Penyesuaian tarif retribusi parkir dan pelayanan kepada masyarakat harus sejalan sehingga muncul kesadaran untuk tertib di jalan raya yang pada akhirnya akan mengurangi kemacetan tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Ambon. Hasil penyampaian tadi dari teman-teman di Dinas Perhubungan, ini sebetulnya mereka sudah melakukan sosialisasi juga sudah cukup lama ya, pemberitahuan ke masyarakat, dan memang hasil temuan di lapangan sebetulnya prinsipnya masyarakat tidak ada yang keberatan kok. Semua juga mereka mendukung. Cuma tadi saya mengingatkan karena ini kita bicara pada konteks retribusi, itu berarti fokus utama yang harus menjadi perhatian itu adalah pada pelayanannya. Karena ini kita bukan bicara pada konteks pajaknya ya. Kalau bicara retribusi itu sebelum kita melakukan peningkatan, apalagi kalau sampai terjadi peningkatan seperti itu,
harus yang dipikirkan yang paling utama itu adalah persoalan pelayanan di lapangan. Untuk melihat sejauh mana aktivitas para pengelola dan juru parkir yang telah dilengkapi dengan atribut resmi, Komisi 3 DPRD Kota Ambon meninjau sejumlah ruas jalan yang ada. Seiring dengan kenaikan tarif retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kota Ambon akan membenahi pelayanan perparkiran melalui kontrak kerja yang telah disanggupi oleh para pengelola. Tarif retribusi parkir yang baru untuk kendaraan roda 2 yakni Rp2.000 dari sebelumnya Rp1.000, sementara untuk kendaraan roda 4, 6, dan 8 yakni Rp5.000 dari sebelumnya Rp2.000. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengatakan tahun 2017 harus menjadi tahun peningkatan pelayanan. Dengannya, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang aparat sipil negara dapat berjalan maksimal, efektif, dan bermutu. Aparat sipil negara mengemban tugas dan amanat sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Karenanya aparat sipil negara dituntut selalu siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengatakan, aparat sipil negara harusnya senantiasa meningkatkan profesionalitas dan loyalitas untuk kepentingan masyarakat. Dengannya tanggung jawab yang diemban dapat berjalan optimal sesuai tupoksi yang dibebankan. Untuk mewujudkan semua itu, seorang aparat sipil negara dituntut untuk meningkatkan kapasitas mereka secara mandiri dengan pendekatan hati nurani. Hal itu ditegaskan penjabat wali kota saat pembinaan rohani bagi aparat sipil negara di lingkup SKPD pemerintah Kota Ambon pekan lalu. Papilaya berharap pembinaan rohani bagi aparat sipil negara dapat memberikan muatan positif bagi mental spiritual mereka. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Pemirsa, lebih dari 800 koperasi di Maluku tidak lagi melakukan aktivitas saat ini. Koperasi yang tidak aktif ini rencananya akan dibubarkan. Di Maluku terdapat lebih dari 2.000 koperasi. 800 lebih koperasi di Maluku sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM dinyatakan tidak aktif. Sebagian besar koperasi ini adalah koperasi serba usaha atau KSU. Hal ini diakui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku, Syarif Bakri Asyatri. Menurut Asyatri, koperasi yang tidak aktif banyak ditemukan di Kota Ambon dan Maluku Tengah. Hal ini berbeda dengan koperasi dan UKM yang ada di Maluku Tenggara Barat. Pertumbuhan koperasi dan UKM berkembang baik di sana. Hal ini terlihat dengan indikasi pertumbuhan ekonomi sektor mikro di daerah itu. Jumlah 62.000 itu tahun ini juga akan bertambah karena itu akan dilakukan.
Dari total jumlah kalau saya tidak salah seluruhnya itu jutaan dan koperasi yang ada di Indonesia yang kemudian dipastikan mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Untuk memastikan agar sasaran yang diberikan bantuan itu harus tepat ke koperasi. Untuk Maluku ini ada perkembangan bahwa setelah kami surati, kami nyatakan bahwa koperasi-koperasi yang sakit, koperasi-koperasi yang hanya untuk mengejar bantuan dan kemudian tidak beraktivitas, itu kita pastikan untuk kita bubarkan. Dan alhamdulillah jumlah itu makin banyak yang yang diverifikasi. Kemudian kita mendapatkan angka sekitar 2000-an. Sebanyak 26.000 koperasi di Indonesia akan dibubarkan, termasuk 800 lebih koperasi yang terdata. Melki Latusole, Sarles Polaman melaporkan. Pemerintah pada Desember 2016 lalu meluncurkan uang rupiah baru mulai pecahan 1.000 hingga 100.000. Dan siang tadi Bank Indonesia perwakilan Maluku melakukan sosialisasi uang rupiah baru tahun emisi 2016. Bank Indonesia sebagai bank sentral kini terus melakukan sosialisasi terkait uang rupiah baru pecahan 1.000 hingga 100.000 rupiah kepada masyarakat pasca peluncuran oleh Presiden Joko Widodo pertengahan Desember 2016 lalu. Sosialisasi itu bertujuan memperkenalkan uang rupiah dengan desain yang baru dan sulit untuk dipalsukan. Kepala Bank Indonesia perwakilan Maluku Wirianto mengatakan, sejak peluncuran pertengahan Desember lalu, Bank Indonesia perwakilan Maluku telah melakukan sosialisasi di sejumlah daerah terluar. Hal ini dimaksudkan untuk memperkenalkan uang rupiah yang baru sebagai alat tukar yang sah sekaligus menghindari penggunaan uang asing di dalam negeri. Selain memperkenalkan uang rupiah baru kepada masyarakat, sosialisasi itu juga bertujuan untuk menarik uang yang lusuh dari tangan masyarakat. Masyarakat dapat menukarkan uang lusuh dengan uang yang baru di bank. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih mencintai mata uang rupiah dibanding mata uang asing. Abu Saubawa, Unga melaporkan. Pemirsa, berikut dapat Anda ikuti berbagai kegiatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon dalam rangka Pilkada serentak. Warga Batu Merah antusias menyambut kehadiran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina. Sambutan meriah warga Batu Merah terlihat saat paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina melakukan kampanye tatap muka Ahad sore. Ketua DPD Partai Gerindra Hendrik Lewerisa mewakili 9 partai politik pendukung Pantas mengatakan keputusan dari 9 partai politik dalam mengusung Pantas untuk maju dalam Pilkada Kota Ambon merupakan keputusan benar, karena mereka meyakini Pantas adalah figur yang cocok memimpin Kota Ambon. Calon wali kota Ambon Paulus Kastanya dalam orasi politiknya memaparkan visi misi yang menjadi program kerja Pantas 5 tahun ke depan. Pantas memiliki komitmen jelas untuk bersama-sama menjalankan visi misi pro rakyat. Visi besar mereka yaitu membangun Kota Ambon yang lebih baik lagi. Sedangkan 5 misi Pantas pro rakyat adalah membuka lapangan kerja yang luas, peningkatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pasar dan terminal dengan merevitalisasi terminal dan pasar yang layak, serta misi kelima yaitu program lingkungan untuk rakyat. Sementara calon wakil wali kota Ambon Sam Latukonsina menjelaskan, Kota Ambon telah dibenahi bertahun-tahun lamanya.
Melalui 5 program pro rakyat dan pro lingkungan itu, dirinya bersama Paulus Kastanya akan berbuat yang lebih baik bagi pengembangan Kota Ambon dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang sudah diprogramkan pantas akan dikerjakan dan dibuktikan kepada masyarakat Kota Ambon bahwa hanya pantas yang bisa bikin labe untuk rakyat. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Pemirsa, 35 hari lagi warga Kota Ambon akan memilih wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022. Dan dalam tenggat waktu tersebut, pasangan calon wali kota wakil wali kota Ambon nomor urut 2, Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina terus mendatangi konstituen mereka di berbagai tempat. Di Tanjung Batu Merah misalnya, pasangan dengan jargon bisa bikin labe ini disambut antusias warga setempat. 35 hari menuju pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon, pasangan Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina terus mendatangi konstituen mereka di berbagai tempat di Kota Ambon. Kedatangan keduanya selalu disambut ratusan massa pendukung. Di kawasan Tanjung Batu Merah, RT 01, 02, dan 03, kedatangan kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 tersebut disambut massa pendukung yang berjubel. Di hadapan massa pendukung mereka, baik Kastanya maupun Latokonsina mengajak warga untuk merapatkan barisan dan menyatukan tekad untuk memenangkan pasangan pantas pada 15 Februari 2017 mendatang. Sementara itu, salah satu anggota tim pemenang calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Lutfi Sanaki, juga menyampaikan orasi politiknya. Sanaki mengajak warga untuk tidak ragu memilih pasangan pantas pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Menurut Sanaki, pasangan pantas memiliki visi misi yang jelas dalam membangun Kota Ambon 5 tahun mendatang. Dirinya juga berkomitmen dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki akan berjuang mendukung pasangan Paulus Kastanya Sam Latokonsina. Lutfi Sanaki adalah bakal calon wakil wali kota Ambon yang sebelumnya membangun komitmen dengan salah satu bakal calon wali kota. Namun pada saat-saat terakhir, nama Sanaki tidak masuk dalam bursa pencalonan. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan Paparisa baru berkeinginan untuk mengembangkan kawasan Mercusuar sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Ambon. Calon Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi menyatakan Mercusuar merupakan kawasan yang strategis untuk dijadikan sebagai wisata sunset warga Kota Ambon. Negeri Latuhalat kaya akan keindahan alam pantai di kota ini. Negeri yang berada paling barat Jasilale Timur Pulau Ambon ini juga menjadi destinasi wisata warga kota. Pasangan Paparisa baru dalam kegiatan kampanye tatap muka di Dusun Tupa Latuhalat menyatakan keinginannya membangun kawasan-kawasan destinasi wisata baru, salah satunya yakni Mercusuar. Calon Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi menilai Mercusuar atau alat bantu navigasi adalah kawasan strategis. Di kawasan ini warga dapat menyaksikan terbenamnya matahari serta pemandangan alam laut sekitarnya. Mercusuar dapat dijadikan sebagai wisata sunset warga Kota Ambon. Untuk mendukung hal itu, tentunya perlu dukungan infrastruktur yang memadai, baik jalan maupun penerangan menuju kawasan itu. Hal ini diakuinya dalam kampanye tatap muka bersama warga Dusun Tupa Latuhalat Rabu sore. Dirinya juga berkeinginan Latuhalat dapat dijadikan sebagai bagian dari agrowisata Kota Ambon. Komitmen ini bakal diwujudkan pasangan berakronim Paparisa baru itu jika warga setempat mempercayakan mereka untuk memimpin kota ini periode mendatang. Calon Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler mengakui 5 tahun belumlah cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Dengannya biarlah warga dusun itu memberi kesempatan bagi calon wali kota petahana itu bersama dirinya untuk dapat membenahi kembali Kota Ambon untuk menjadi lebih baik. Melkilatu Saule Sarles Bolaman melaporkan. Warga Dusun Tupa Negeri Latuhalat menyatakan dukungannya kepada pasangan Paparisa baru untuk memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang.
Tokoh masyarakat Dusun Tupa Dang Soplantila menyatakan komitmen masyarakat untuk mendukung pasangan tersebut karena hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai. Tokoh masyarakat Dusun Tupa Negeri Latuhalat Dang Soplantila mengakui warga dusun yang terdiri dari 2 kampung yakni Muri Anahu menyatakan dukungan penuh terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Wanapesi Syarif Hadler. Menurut Soplantila, kedua figur ini memiliki pengalaman yang tidak diragukan lagi. Kedua figur tersebut pernah sama-sama menjabat anggota legislatif selama beberapa periode dan juga menjadi wali kota dan wakil wali kota. Selain itu, kedua figur ini telah terbukti lewat rekam jejaknya dalam pembangunan semasa menjadi wali kota maupun wakil wali kota Ambon. Hal ini menjadi pertimbangan warga Dusun Tupa untuk menyatakan dukungannya terhadap pasangan berakronim Paparisa itu. Bukti dukungan kemudian disampaikan dalam pernyataan sikap warga setempat melalui perwakilannya di hadapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Richard Syarif. Dalam pernyataan sikap itu disampaikan warga kampung Muri Anahu, Dusun Tupa Negeri Latuhalat memberi dukungan penuh dan siap memenangkan pasangan Paparisa baru di Pilkada 2017 mendatang. Dalam kesempatan itu, warga juga meminta kepada pasangan Richard Syarif jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota dapat membangun PAUD maupun taman kanak-kanak di dusun itu. Mengingat saat ini orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di luar dusun, bahkan hingga desa lain. Melkilatus Saule, Charles Bolaman melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, PDI Perjuangan sebagai partai politik akan senantiasa mewujudkan rumah perjuangan untuk Indonesia Raya. Masalah ini mengemuka pada peringatan hari ulang tahun ke-44 partai politik berlambang banteng kekar moncong putih itu yang dilakukan pengurus, kader, dan simpatisan DPD PDI Perjuangan Maluku di Ambon. Peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-44 tahun 2017 dilakukan oleh pengurus, kader, dan simpatisan yang ada di daerah ini. Peringatan ulang tahun yang berlangsung sederhana dilakukan di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Maluku. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Efer Kermite dalam peringatan ulang tahun ke-44 menguraikan sejarah singkat dari partai politik berlambang banteng kekar moncong putih di daerah ini. Efer Kermite menyatakan peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-44 tahun 2017 harus memotivasi kader dan simpatisan untuk meningkatkan perjuangan dalam membela kesejahteraan masyarakat. Kermite menegaskan peringatan ulang tahun PDI Perjuangan ke-44 dipusatkan di Jakarta karena menyikapi kondisi bangsa yang memerlukan perhatian khusus. Kendati demikian, tidak mengurangi makna dari peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan kali ini, yaitu mewujudkan rumah perjuangan untuk Indonesia Raya. Efer Kermite selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku meminta kader dan simpatisan agar senantiasa menggalang soliditas dan konsolidasi untuk memenangkan PDI Perjuangan dalam berbagai event politik. Ya, semua partai bekerja di lapangan. Begitu juga para fungsionaris di berbagai tingkatan. PDI Perjuangan bersama-sama dengan partai lainnya bertekad untuk memenangkan pilkada baik di Kota Ambon maupun kabupaten yang lain. Itu PDI Perjuangan itu kerja sesuai dengan tahapan-tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh negara yang juga di breakdown oleh KPU. Jadi hari ini kita sedang berkonsentrasi untuk 5 wilayah yang di Provinsi Maluku melakukan pilkada serentak. Setelah itu mekanisme internal akan berjalan untuk proses tahapan pilkada gubernur. Jadi saya kira pilkada gubernur nanti akan kita bicarakan setelah pilkada ini selesai.
melalui momen hari ulang tahun ke-44 tahun 2017, segenap keluarga besar PDI Perjuangan diharapkan melakukan introspeksi untuk membesarkan partai politik berlambang banteng kekar moncong putih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Boy Nahrum Cakta Maela melaporkan. Atas Pertahanan Kedutaan Besar Inggris Ian Campbell Black memperingati 75 tahun pertempuran Perang Dunia Kedua di Ambon. Peringatan itu berlangsung di Taman Makam Australia KPHH Ambon Rabu pagi. Lebih dari 2.000 tentara negara-negara persemakmuran tewas dalam pertempuran Perang Dunia Kedua di Ambon 75 tahun lalu. Para korban itu dimakamkan di Taman Makam Australia KPHH. Peristiwa itu kembali dikenang oleh Atase Pertahanan Duta Besar Inggris Ian Campbell Black bersama anak pendiri Taman Australia Carol O'Neill dalam upacara Rabu pagi. Upacara yang berlangsung sederhana itu melibatkan siswa TK Galala dan siswa SD Negeri 23 Ambon. Direktur Commonwealth War Graves Commission Richard mengatakan upacara itu sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang gugur dalam Perang Dunia Kedua di Ambon. Jadi ini adalah upacara 75 tahun pertempuran di Ambon dan juga adalah peringatan 50 tahun berdirinya taman ini di Ambon. Manajer Commonwealth War Graves Commission Sutiadi Arifin mengatakan, melalui upacara ini, siswa dapat mengetahui sejarah Perang Dunia Kedua, termasuk yang berlangsung di Ambon. Mau titipkan pesan kepada anak-anak didik kita supaya dia mengenal sejarah, ya, supaya tahu sejarah masa lalu, supaya dia tahu juga waktu kondisi di sini pada waktu dahulu bagaimana. Makanya tadi juga diceritakan oleh salah satu anak dari pendiri makam ini tentang sejarah di sini, bagaimana ceritanya. Selain melakukan upacara dan doa bersama, Atase Pertahanan Inggris dan para siswa juga melakukan ziarah ke sejumlah makam di Taman Australia. Upacara ini juga bertepatan dengan 50 tahun berdirinya Taman Makam Australia di Ambon. Hamja Tomia melaporkan. Pemirsa, keteladanan Rasulullah selayaknya dicontohi umat Islam untuk menuju kehidupan yang penuh rahmat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disampaikan Ustadz Syekh Hussein Saleh Muhammad Ali saat memberikan hikmah maulid pada peringatan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1438 Hijriah, Majelis Taklim Silaturahim Kota Ambon. Peringatan maulid yang selalu digelar umat Islam adalah wujud kecintaan mereka kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal itu hendaknya tidak hanya terjadi pada bulan Rabiul Awal saja, namun sebaiknya dilakukan setiap saat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi umat manusia karena banyak fungsi yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala baginya, antara lain sebagai syahid atau pembawa berita gembira dan pemberi peringatan yang pada akhirnya bermuara pada penyebar luasan rahmat bagi penghuni alam semesta. Olehnya umat Islam khususnya ibu-ibu Majelis Taklim Sekota Ambon diajak senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta memupuk ukhuwah Islamnya di antara sesama. Irjen Polisi Murad Ismail yang hadir pada peringatan Maulid itu menghimbau kepada ibu-ibu Majelis Taklim untuk mengedepankan hubungan persaudaraan dan kebersamaan yang telah tertanam sejak dulu dalam kehidupan orang Basudara di Maluku. Peringatan Maulid Nabi ini diwarnai juga dengan pembacaan Syaraf Al-Anam yang menceritakan kehidupan sejarah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Devi bin Umar, Junaidi Asril melaporkan. Setelah dilembagakan sebagai Jemaat Mandiri, Jemaat GPM Nasaret kini berusia 1 tahun. Pada usia yang pertama, jemaat tersebut diajak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama.
Jemaat GPM Nasaret adalah hasil pemekaran dari Jemaat GPM Betabara. Kelembagaan jemaat tersebut diaktakan 10 Januari 2016. Sejak dilembagakan, jemaat itu mulai mengemban pelayanan terhadap umat di daerah pelayanannya. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Jemaat GPM Nasaret, Pendeta Fani Balubun, dalam syukuran setahun usia jemaat itu semalam. Menurut Balubun, jemaat GPM Nasaret memiliki sejarah panjang sebelum dimekarkan. Sebelumnya, jemaat ini merupakan wilayah pelayanan jemaat GPM Betabara. Menurut Balubun, dilembagakannya jemaat GPM Nasaret sebagai jemaat yang mandiri merupakan rencana Allah untuk menjalankan misinya di tengah dunia ini. Dengannya, jemaat diajak bersyukur atas penyertaan Allah selama ini. Syukuran setahun usia jemaat itu juga dihadiri oleh warga jemaat GPM Betabara. Kehadiran mereka sebagai wujud dukungan terhadap pelembagaan jemaat itu. Pendeta Enruto Malesi dalam refleksi firman-Nya mengatakan, jemaat ini patut bersyukur dan bergembira karena Allah senantiasa ada bagi mereka. Semuanya itu dapat terlihat dari sejarah panjang pergumulan mulai dari sektor hingga dilembagakan menjadi jemaat yang mandiri. Semua proses itu dapat berjalan dengan baik karena adanya penyertaan dan campur tangan Tuhan. Allah tidak melepas jemaat ini untuk berjalan sendiri dalam mengemban misi pelayanannya, tetapi Allah menguatkan dengan firman dan roh-Nya. Kendati baru berusia 1 tahun, perangkat pelayan tidak perlu ragu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap jemaat. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan hati, sehingga jemaat ini dapat diberkati. Dengannya, jemaat GPM Nasaret dapat menjadi berkat bagi sesama maupun jemaat lain di lingkup GPM. Otis Kotadini melaporkan.